Shalom, shalom Shalom, semua, Kevin. shalom. Shalom. Gituan ya, malam hari ini, shalom. Semua kita boleh mendengar lagi belajar, mengenal, ya mengenal Yesus. Itu Ya, roh hikmat dan wahyu. Kita minggu lalu udah belajar roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus. Semakin kita mengenal Yesus, kapasitas kita semakin besar. Ya, amin. kita terus belajar dari buku Unmerited Favor. Malam hari ini ya, Unmerited Favor, kemurahan yang tidak layak kita terima, tapi kita terima ya. Terimanya gratis, cuma-cuma. Karena itu di bab yang ke-21 sebenarnya udah masuk bab yang luar biasa ya. Saudara dan saya, ketika kita bicara hikmat Kristus, roh hikmat, ini memang bagi dunia ini kebodohan. Ya, kebodohan, apalagi juga bagi orang-orang Kristen di Kadalin juga kebodohan. Ya, karena kok memperkatakan judulnya nih, dari judulnya ya. Judulnya, bayangin kita berkata, artinya miliki power of word ya, kuasa perkataan, bahwa saya sangat diberkati ya, sangat disukai, sangat dikasihi, greatly blessed, highly favored, and deeply loved. Luar biasa ya, perkataan itu aja kita udah wow gitu ya. Coba sama-sama katakan, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Ya, ini bukan perkataan kosong ya di udara ya. Untungnya kita udah belajar hikmat Kristus ya, dan kita juga udah belajar pas hari Minggu kemarin. Justru orang Kristen kalau berkata bahwa dia berjalan dengan kosong, wah saya udah melayani tapi saya begini, saya begitu, oh nggak bisa diberkati terus gitu. Oh nggak bisa, kita tuh bisa tidak disukai sama Tuhan, atau Tuhan nggak selalu menyertai kita, atau saya belum tentu dikasihi Tuhan. Bisa aja Tuhan marah atau murka. Nah, saudara, kita udah belajar ya, bahwa ngomongan itu bukan kerendahan hati sama sekali. Itu benar-benar kebodohan ya. Karena apa? Karena udah sampai titik itu, menurut apa yang kita pahami sekarang, itu menghina karya Yesus. Ya, saudara dan saya itu tidak lagi memandang seperti orang dunia. Maksud saya begini, kalau secara umum orang di luar Yesus, ya termasuk orang dalam Yesus sebenarnya, melihat ciptaan ya, melihat ciptaan. Melihat ciptaan yang sudah jatuh kan? Ciptaan sudah jatuh. Dari Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan ciptaan jatuh. Ada virus, ada penyakit, ada pandemi, ada krisis keuangan, bla bla bla, bla, bla. Semuanya ciptaan udah korosi. Nah, di dalam ciptaan yang sudah korosi, Tuhan melakukan penebusan. Sama-sama kata penebusan. Ya, eh, ini yang kita sebut sebagai pekerjaan Kristus. Ya, pekerjaan Kristus apa? Dari ciptaan yang rusak dikembalikan, gitu. Karena itu akan bertentangan ya. Misalnya banyak orang percaya, seperti saya katakan ya, orang percaya kan besok matahari pasti terbit nih. Ini udah malam nih, besok matahari terbit dari timur ke barat ya, timur ke barat pasti. Terus kalau udah lama nggak hujan, ngarapin hujan ya. Artinya kalau cuaca orang bisa percaya, padahal itu udah udah jatuh tuh ciptaan ya kan. Makanya ada banjir, ada apa, bencana dan segala macam. Tapi kalau ketika dikatakan kebenaran, finished work,
ya pasti absolut. Misalnya saudara dan saya telah disembuhkan, ya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Kita itu diwariskan shalom, diwariskan Kanaan, diwariskan dunia bahkan. Kalau saudara nggak terus makan, terus hidupi mengenal Yesus, jadi nggak mudah memahami itu. Ya nggak mudah berkata, saya sangat diberkati. Sekarang kita makin gini, sangat diberkati. Dari mana Pak Melki? Ya kan? Oh iya kan, Tuhan itu imam besar agung yang hanya ada berkat dan berkat. Tapi kok saya sangat diberkati ya? Nah, sangat tinggi disukai. Accepted, kita udah belajar accepted to dektos atau penerimaan Tuhan. Nanti kita baca ayatnya. Sangat dalam dikasih, begitu besar kasih Tuhan. Rambut kepala kita dinomorin. Nah ini kalau sudah kita perkatakan, ya power of word, sama-sama katakan power of word, ya kuasa perkataan itu jauh dari itu. Kita bicara tadi penebusan, saudara, sama-sama katakan penebusan, ya bicara pekerjaan Tuhan, pekerjaan Yesus. Jadi ketika kita ngomong itu, kita tuh percaya gini, Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan udah kerjakan semua itu buat saya. Nah, kalau kita bicara sama-sama, ya buat kita. Paham ya? Ini status kedudukan yang tinggi memang. Makanya kita bilang ini, minta arah. Berada pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Oh itu hebat banget itu saudara. Hebat banget ya. Minta wisdom. Tuhan minta hikmat dan pengertian. Hati yang paham. Kita udah bisa lihat di Alkitab itu orang-orang yang terima hikmat itu, ya contoh paling hebat si Salomo ya. Itu benar-benar luar biasa saudara. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nggak bisa gitu, masa kan masih bisa salah, bisa gagal, bisa begini, bisa begitu. Kita nggak mau lihat. Kenapa? Karena ada karya Yesus. Itu sekali lagi, hal-hal itu mesti sampai gini. Sampai kita tuh benar-benar dengan kesadaran penuh ya. Nggak ada lagi keraguan gitu. Seolah-olah jadi kayak apa ya? Memang udah jelas bagi dunia ini adalah kebodohan aja. Ya, kebodohan. Tapi kalau saudara nggak perkatakan, nggak jalani hidup saudara dengan begitu, apa yang ada pada kita, yang ada aja hilang. Tapi kalau kita percaya, ditambahkan sampai berlimpah-limpah. Hari Minggu kita udah dengar, saudara boleh lihat. Yang di YouTube juga boleh dilihat ya. Sekalian like, subscribe, dan share di yang hari Minggu. Saudara luar biasa. Nah, kenapa sekali lagi ya kalau diulang-ulang, kenapa kita memiliki akses yang seperti itu? Kenapa kedudukan kita itu kok bisa ngomong seperti itu? Pilihannya gini, pilihannya. Entah kita perkatakan yang absolut mutlak ini, atau kita nggak peroleh sama sekali. Bahkan kan rugi sekali kalau disebut sebagai orang Kristen, apa yang ada pada kita yang mestinya memiliki kesehatan Kristus misalnya, apa yang ada juga diambil gitu. Sebenarnya bukan diambil sama Tuhan ya. Tuhan kalau udah kasih ngambil, dicuri deh jadi akhirnya. Karena firmannya dicuri, kebenarannya dicuri. Kalau udah dicuri, ya dibunuh gitu, dibinasakan. Paham ya? Untungnya kesetiaan Tuhan tetap ya, kita percayalah. Nah, saya percaya
bahwa kita memiliki akses. Sama-sama katakan kita memiliki akses. Ketika Yesus itu berkata sudah selesai, gempa bumi, tirai bait Allah terbelah dua. Jadi apa yang saudara katakan, ya mumpung yang baru itu katakan sama-sama lagi ya. Saya sih singkat aja. GB, greatly blessed. HF, highly favored. DL, deeply loved. Ya, bahasa Indonesia lebih panjang. Tapi kalau mau disingkat, sangat diberkati, sangat disukai, sangat dicintai atau dikasihi. Greatly blessed, highly favored, deeply loved. Nggak mau mundur, saudara. Setapak pun nggak mau mundur berdiri di tanah kemurahan ini. Jangan mau mundur. Karena itulah yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi aksesnya masuk nih. Matius 27 ayat 51. Saya mulai dari situ ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya, jadi kalau dari atas sampai ke bawah, tirai bait suci itu kalau tebalnya sekitar 10 cm ya, segini. Kenapa begitu? Yaitu tirai itu kan, kalau kita lihat tirai di rumah kita ada yang tebal-tebal kan. Ini berlapis-lapis sampai 10 cm. Ya, kurang lebih. Ya, dari atas sampai bawah, 18 meter tuh dari atas sampai bawah. Tingginya bait suci antara ruang kudus sama ruang maha kudus. Ya, dan ruang maha kudus ada tabut tentang kehadiran Tuhan di situ. Ada tirai. Jadi kalau ditanya tirainya apa? Ya hukum Taurat. Nggak bisa masuk. Kenapa? Persyaratannya ini itu. Ya, manusia nggak bisa masuk. Kecuali punya jalan masuk pakai darah ya, imam besar setahun sekali yang masuk bertemu dengan Tuhan. Tetap aja ya, lihat ya, satu gambaran. Dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Jadi ketika Yesus katakan sudah selesai, itu yang terjadi. Ya. Kalau kita lihat dari kasus anak yang hilang, itu bapak yang berlari memeluk. Akses penuh. Ya, bisa memeluk kembali manusia. Saudara harus punya gambaran itu kasih Bapa tuh seperti itu. Sehingga sekali lagi, dengan hikmat Tuhan, saya sangat diberkati, sangat disukai, sangat dikasihi, solid kita berdiri. Ya, karena itu kasih Allah. Itu dari Matius 27 ayat 51. Jadi sudah terbuka, jangan dijahit lagi. Selalu kan dikatakan jangan dijahit lagi. Jangan dikatakan, wah saya nggak bisa Pak Melki diberkati berlimpah-limpah kayak gitu. Harus gini syaratnya, harus gitu syaratnya. Nah, kalau mengharapkan dari hukum Taurat lagi, iman yang kayak gini sia-sia udah. Janji batal udah. Kristus nggak efek, udah nggak efek. Ya, dan itu adalah ya kerugian. Bagi surga yang udah nyerahkan Yesus tuh udah kerugian tuh. Makanya Tuhan nggak mau rugi sebenarnya atas hidup kita. Jadi itu bukannya sesuatu yang mengada-ngada, bukan. Itu yang sudah tersedia. Ibrani 10 ayat 20 katakan gini, karena Ia, Yesus ya, kita baca sama-sama tuh, telah membuka jalan baru yang hidup. A new and living way bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oh, tadi kata Bapak tirainya hukum Taurat, sekarang tabirnya Yesus. Jadi gimana? Nah, sederhana aja saudara ya. Bait Allah itu, nah sekarang bait Allah atau bait Tuhan itu ada diri kita ya. Bait Roh Kudus. Itu gambarannya adalah tubuh Kristus. Ya, kenapa nggak bisa akses? Karena hukum Taurat, tirainya menghalangi. Tetapi jalan masuk. Sekarang kita bilang jalan masuk. Jalan masuknya lewat apa? Ya lewat tubuh Kristus itu sendiri. Sebagai korban yang terbelah gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara Yesusnya, jalan masuk.
Ya bahkan kalau kita melihat dari sisi Tuhan, Tuhan yang keluar ngejar kita. Ya, jadi pemahaman ini membuat kita itu mantap gitu loh saudara. Ya, untuk nanti terus memperkatakan atau kuasa perkataan ini ya. Saudara, kan kita udah belajar. Tiap hari minta kara Tuhan misalnya. Tiap hari kita katakan bahwa minta hikmat Kristus karena itu yang utama. Ya tiap hari, tiap kali juga saudara bisa berkata tentang saya sangat diberkati, saya sangat disukai, saya sangat dikasihi. Amin. Ya, jalan baru yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Jadi jalan masuknya udah ada belum? Ada ya. Jadi itu passwordnya. Ya, jalan masuknya sudah tersedia buat kita. Amin. Ya, jadi kita sudah memiliki ya. Oke, nah kita masuk kan, kita ketemu Tuhan, dihakimi bukan, tetapi berjumpa dengan tahta kasih karunia namanya. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Dan kita ini jadi memperoleh keberanian. Kan ingat ya, kita masuk Kanaan itu syaratnya pemberani. Sebenarnya bukan pemberani, kenapa? Karena ngelihat Tuhan, karena ngelihat memang sudah diwariskan, karena sudah melihat karya Yesus. Kali lagi ya, orang dunia itu atau manusia itu, bahkan orang Kristen lebih percaya ciptaan yang udah jatuh. Padahal karya atau pekerjaan Yesus, penebusan, nggak dipercaya. Atau diturunin jadi kurang dipercaya. Mereka lebih percaya misalnya pilot gitu ya. Kalau kita terbang berada di dalam tabung, bayangin di dalam tabung, pesawat kan tabung tuh. Ya, dan di dalam ketinggian bisa 10.000 kaki kan. 3.000 meter lebih. 3 kilometer di atas. Dan pilotnya bilang gini, semua penumpang kita dalam ketinggian 10.000 kaki misalnya gitu. Dan menuju cuaca begini kita akan tiba jam segini di Singapura misalnya. Relax, duduk, nikmati, enjoy, tidur. Ketika seorang pilot berkata seperti itu, orang percaya, relax, tidur. Nah, tetapi kalau kita sekarang dengar, saudara memiliki akses, sangat diberkati, sangat disukai, sangat dikasihi. Maknya, ya, jangan sampai maksud saya. Kita mesti benar-benar memiliki hikmat. Ya, marilah kita dengan penuh keberanian. Ya, ini keberanian berdiri tanpa takut ya, berdiri di tanah kemurahan tanpa takut, menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa? Tadi aksesnya udah terbuka. Ya, passwordnya udah terbuka supaya kita menerima rahmat. Rahmat apa? Mercy atau rahmat? Rahmat itu adalah yang kita layak terima tapi kita nggak terima. Apa itu? Ya penghukuman. Kita mestinya layak dihukum tapi kita nggak terima. Dan menemukan kasih karunia. Grace menemukan kasih karunia yang kita nggak layak terima, kita terima. Apa itu? Ya berkat. Paham ya? Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Waktunya apa? Ya kara Tuhan. Tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi semakin lama kita melihat pekerjaan Yesus dan kita bilang amin, kita terima, rubah hidup kita, berubah sama sekali saudara. Ya, kita memiliki sama-sama katakan, saya memiliki akses cuma-cuma, gratis, dan total. Ya, absolut total ini penting saudara. Saudara ingat aja, absolut. Ya, absolut mutlak sebenarnya, AM ya, absolut mutlak. Jangan diturunin. Ya.
Karena apa? Karena Yesus sudah bayar, itu aja. Ya, makanya kita memiliki jalan masuk. Coba lihat Roma 5 ayat 2 bagian A-nya. Sama-sama baca kan, oleh Dia Yesus kita juga beroleh jalan masuk. Password ya, oleh iman. Jadi pertanyaannya, oleh apa? Oleh tangan yang terbuka menerima. Amin Tuhan. Kepada kasih karunia ini. Ya, yang kalau penghukuman kita layak tapi kita nggak terima. Kalau kasih karunia kita nggak layak. Sorry, kalau penghukuman layak ya, kita nggak terima. Tapi kalau kasih karunia, berkat, janji, nggak layak kita, tapi kita terima. Ya cuman beda sedikit ya, cuman paham ya. Kita berdiri tuh, sama-sama katakan saya berdiri di tanah kemurahan. Jadi ketika saudara berkata ini, saya sangat diberkati, sangat disukai, sangat dikasihi. Saudara udah berdiri aja di situ di tanah kemurahan. Hari ini. Nah, itu harus ingat ya. Hari Minggu kita dengar, hari ini. Hari ini ada favor. Ya, kita bermegah dalam pengharapan dalam akan menerima kemuliaan Allah. Pasti bermegah, pasti kita memiliki kemuliaan yang luar biasa gitu. Sayang ya kalau kita nggak terima. Oke, sekarang kita mulai. Kalau orang bertanya sama saudara, dari mana Pak? Kita bisa bilang bahwa saya sangat diberkati atau diberkati sangat besar. Greatly blessed. GB. Diberkati sangat besar. Sederhana, ketika saudara milik Kristus dan kita percaya pekerjaan selesai Kristus, pekerjaan selesai bukan kepada ciptaan yang sudah jatuh, tetapi kepada pekerjaan Yesus. Ya, saya highlight ya, pekerjaan Yesus. Kita adalah milik Kristus dan kita ada keturunan Abraham. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Di Galatia 3 ya, tapi saya nggak baca. Galatia 3 ayat 29 kalau saudara mau catat. Nah, Ibrani 6 ayat 13 katakan begini, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah. Sama-sama katakan janji dan sumpah. Lihat ya caranya Tuhan ini, lihat. Ya, demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi karena dua ketentuan ini, kalau ayatnya ini bilang ini, dengan dua ketentuan ini, janji dan sumpah, Tuhan nggak mungkin berdusta, nggak mungkin, udah nggak mungkin aja Tuhan bisa berdusta dan bersumpah sama dirinya sendiri. Tuhan nggak perlu bersumpah. Ingat ya, jadi kalau Tuhan itu bersumpah, sebenarnya itu greget aja tuh sama saudara. Ya percayalah gitu ya. Ini sampai sampuan nih, untuk meyakinkan kita. Untuk meyakinkan kita. Amin. Ya, jadi kalau orang nggak menerima, cuman apa? Karena nggak mau percaya aja, nggak mau masuk gitu. Ya, udah ada jalannya, udah ada aksesnya. 14 katanya, tuh ditegasin lagi, sesungguhnya, surely, nggak mungkin enggak, gitu lah. Kalau udah surely, ya, tidak bisa tidak. Makanya saya katakan tadi absolut mutlak. Sama-sama katakan absolut mutlak. Itu juga mengandung arti apa? Jangan diturunin. Kalau Tuhan bilang, ya saya asal cukup aja Pak, diberkatilah. Mau nggak berkat? Mau, tapi nggak usah gede-gede lah, asal cukup aja. Nggak bisa. Saudara berurusan sama raja segala raja. Ya bukan nggak bisa, ya bisa jadi segitu. Nah nanti udah segitu ya hilang, dicuriin sama musuh. Tapi kalau kita bilang nggak, greatly blessed, sangat. Ya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Nah itu kalau saudara udah mulai paham absolut mutlak, saudara mulai menerima hal-hal yang berkata berlimpah-limpah, super abound, berlimpah-limpah, tak terbatas. Belajar, karena itulah kebenarannya, dan akan membuat engkau sangat banyak. Nah kalau
Bahasa Inggrisnya multiply, abound. Ya, udah berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Gitu berkatnya. Makanya sangat diberkati. Makanya kita bisa berdiri teguh. Sama-sama sekali lagi, saya sangat besar diberkati. Jadiin personal. Ya, jadi jangan melihatnya, iya Tuhan Yesus mati buat semua manusia. Betul. Tapi jadiin personal. Karena itu saya sangat diberkati. Kenapa? Karena saya menerima janji dan sumpah Tuhan kepada Abraham. Dan saya milik Kristus, saya keturunan Abraham, berhak menerima janji itu. Kita dikembalikan kepada covenant, ikatan perjanjian Abraham. Sama-sama kata ikatan perjanjian Abraham. Kanaan tuh, mewarisi dunia. Ya. Jadi jangan mundur setapak pun. Malahan dorong hidup kita untuk, oh Kanaan kuasai. Masih banyak belum dikuasai, kuasai. Terima. Ya, makanya Pastor Prince selalu katakan gitu. Ya, duduki semua. Semua. Gitu. Jadi kalau bicara berkat, bukan hanya diberkati biasa loh. Diberkati berlimpah-limpah, kata Tuhan. Dan Tuhan sumpah. Sangat tinggi disukai. Atau ya, highly favored. Kita udah lagi sering nih dengar favored, ya. Highly favored itu juga accepted. Diterima gitu. Penerimaan Tuhan itu apa? Tuhan tuh delight, senang gitu. Saudara jangan kurang-kurangin. Kenapa? Karena ini penerimaan Yesus. Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Kasih karunia Yesus yang mulia. Mulia, istimewa sekali. Supaya, tuh ya, saudara lihat ya, saudara terima. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, ini dikaruniakannya bahasa Inggrisnya accepted tuh. Ya, accepted in the beloved. Makanya dikaruniakan kepada kita itu membuat kita tuh diterima. Accepted. Ya, bahasa Ibrania bahasa Yunani charito. Ya, highly favored. Sama-sama katakan saya sangat disukai. Nanti bagian kedua kita dengar ya, favored itu kan dari kata favorit kan. Saya favorit Tuhan gitu kira-kira. Bukan kira-kira ya, beneran. Anak favorit. Penerimaan Tuhan terhadap kita itu favorit gitu. Favored. Sangat disukai. Makanya ada kata sangat. Sangat tinggi disukai. Tuh pakai begitu sebenarnya, highly. Ya. Kita belajar terus nih bahasa-bahasa kebenaran yang sangat tinggi. Ya, saudara udah mulai paham ada dua kutub kalau saudara hanya atau manusia hanya mau dengar ciptaan yang sudah jatuh, nggak akan ngerti. Kenapa? Karena ciptaan yang sudah jatuh itu sumber dayanya terbatas. Nggak bisa menang terus, nggak bisa di atas terus, nanti pasti di bawah. Nggak bisa sehat terus. Coba saudara ngomong sama orang umum. Saya mah di dalam Yesus bisa sehat terus. Oh gila lu. Dianggap gila kita. Oh sombong. Dianggap sombong. Padahal saudara favorit Tuhan. Ya, dikasih kaca pembesar tuh. In the beloved ya. Sebenarnya di sini udah masuk pengertian dikasihi. Tapi kita lihat yang spesial ya. Kita sangat dicintai, sangat dikasihi, beloved. Ya. Yohanes 3:16 ayat yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah. Dia nggak cuma bilang kasih Allah itu
besar biasa ya. Begitu besar akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Anak tunggal satu-satunya sangat dikasihi. Saudara, anak Yesus, anak tunggal Bapa yang sangat dikasihi diberikan sama kita. Itulah nilai kasihnya Tuhan kepada kita. Makanya kita bilang saya sangat dalam dikasihi. Karena udah gak kukur. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya gak kukur. Kalau kita gak mau terima yang itu, kita menolak karya Yesus, itulah pekerjaan Yesus. Dan kembali lagi kepada menerima ciptaan yang natural, yang alami. Mulai paham ya? Mulai paham. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangin. Zoe Aionos, kita udah tahu nih. Zoe diberikan memperoleh hidup yang kekal. Jangan mundur. Diulang-ulang ya, nggak apa-apa ya. Efesus 3 ayat 18, coba kita baca. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Paham. Jadi kita bukan ngomong asal bunyi aja lah. Ya udahlah, Pak Melki bilang saya sangat dalam dikasih. Ya udah, sangat dalam dikasih, sangat dalam dikasih. Nggak cuman ngomong, lama-lama ngeresep gitu di dalam hati kita. Ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, salib tuh. Lebar, panjang, tinggi, dalam. Ya. Kita bisa bilang makanya setiap pagi, setiap hari. Karena karya Yesus yang sempurna, karena pekerjaan Yesus, atau sekarang aja, karena pekerjaan Yesus yang sempurna, karya Yesus yang sempurna, saya dibenarkan oleh darahnya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, dan saya sangat besar diberkati, sangat tinggi dikasihi, dengan sangat dalam, sangat tinggi disukai dan sangat dalam dikasihi. Amin. Ya, saudara diberkati. Amin. Ya, mari yang di rekaman YouTube, saudara yang mendengar firman Tuhan dan saudara berkata, oh ada ya, tersedia ya. Hidup sangat diberkati, sangat disukai, dan sangat dikasihi oleh pencipta langit dan bumi. Saya mau. Tetapi saudara berkata, saya belum mengenal Yesus atau percaya Yesus. Dan saudara boleh berdoa bersama-sama saya saat ini juga untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ya, dia mengasihi saudara. Bukan kebetulan saudara mendengar rekaman ini. Saudara berdoa bersama-sama saya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Engkau telah mati buat saya, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya adalah anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Sangat diberkati saya ini. Sangat disukai. Dan sangat dikasihi tadi ya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara adalah anak Allah. Dan saudara menerima semua janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.